Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai mengubah penelitian menjadi publikasi. Pertama-tama, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Enda S. Hitri Lestari, NPM 1910104013. Yang kedua, Hanum Indrianingrum, NPM 1910104017. Yang ketiga, Trisna Livia Uswatun Hasanah, NPM 1910104007. Yang keempat, Mei Hermita Wulandari, NPM 1910104003. Yang kelima, Kiki Rahmawati, NPM 1910104018. Pada awal pembahasan materi ini diawali dari mengapa harus menerbitkan, di mana mengapa yang dimaksud ini merupakan hasil dari penelitian yang perlu untuk dipublikasikan, yang dimana nantinya akan memberikan suatu imbalan langsung, di mana imbalan langsung dari keterlibatan penelitian untuk departemen individu dan akademik dapat diklasifikasikan. Yang pertama, aktualisasi diri. Yang kedua, peningkatan kesempatan penunjukan dan promosi. Yang ketiga, kemungkinan tenurial yang lebih baik. Yang keempat, peningkatan pengajaran melalui konteks penelitian. Yang kelima, kemungkinan remisi dari pengajaran atau administrasi untuk melakukan penelitian. Yang keenam, kesempatan untuk memenangkan hibah penelitian. Yang ketujuh, peningkatan ketersediaan penugasan konsultasi. Yang selanjutnya, perjalanan ke luar negeri untuk mempresentasikan makalah di konferensi bergengsi. Dan yang selanjutnya, ketersediaan untuk memberikan supervisi penelitian pasca sarjana. Dan yang terakhir, daya tarik sumber daya melalui mekanisme pendanaan universitas nasional seperti Research Quantum Index di Australia atau Research Assessment ECRIS di Inggris. Selanjutnya yaitu ada di mana untuk diterbitkan. Yang pertama ada buku, yang kedua bab buku, yaitu termasuk seperti studi kasus. Yang ketiga laporan yang ditugaskan, yang keempat artikel jurnal yang direferensi, yang kelima artikel jurnal profesional dan makalah konferensi. Dan selanjutnya buku yaitu menulis buku adalah ide yang menggiurkan. Peluang untuk tampil di media cetak terikat di antara sampul keras. Sangat menarik dan bahkan mungkin ada royalti yang terlibat. Dalam praktiknya, dipikirkan lagi, buku membutuhkan waktu yang lebih lama untuk ditulis dan jarang menghasilkan pujian akademis yang setara dengan jumlah artikel jurnal referensi teratas. Buku cenderung memakan waktu yang sangat lama untuk penelitian lainnya, untuk periode yang lebih dari 6 bulan. Proses peninjauan mungkin sama ketatnya dengan beberapa jurnal yang direferensi, dan keseluruhan prosesnya bisa sangat membuat frustasi. Selanjutnya ada bab buku, memberikan alternatif yang jauh lebih mudah dan merangkul kontribusi studi kasus ke koleksi yang diedit. Namun, Anda masih bisa belajar seni kompromi karena penerbit akan memiliki setidaknya satu mata pada target pasar. Sementara, editor harus memastikan bahwa seluruh volume sesuai dengan gaya rumah tertentu, biasanya miliknya sendiri. Selanjutnya ada laporan yang ditugaskan. Setelah Anda mengembangkan bidang keahlian yang diakui, umumnya terkait dengan topik penelitian doktoral, peluang akan muncul untuk menghasilkan, biasanya untuk uang, laporan penelitian yang ditugaskan. Dan ada juga artikel jurnal yang dirujuk. Ini umumnya dianggap sebagai puncak prestasi akademik. Tentu saja untuk tujuan promosi dan masa jabatan, kuantitas, kualitas kontribusi.
Anda jurnal referensi akan menjadi penting, jika bukan yang terpenting untuk kesuksesan. Selanjutnya ada artikel profesional. Artikel untuk jurnal profesional relatif lebih mudah ditulis dan mungkin merupakan konsekuensi langsung dari pengalaman mengajar. Mereka dapat memberikan kontribusi aktif untuk pengembangan profesional praktisi akuntansi dengan memperhatikan hasil penelitian akademis yang relevan, potensi penerapan metode baru, atau penerapan metode lama dengan cara baru. Misalnya, artikel tentang CAPM, siklus hidup produk, dan analisis deret waktu sering muncul dalam literatur profesional, karena artikel tersebut ditulis sehubung dengan masalah tertentu dan dikemas untuk mengatakan sesuatu yang baru. Makalah konferensi. Makalah konferensi jarang menjadi tujuan itu sendiri dalam disiplin akuntansi, tetapi mungkin menemukan dirinya dalam kumpulan proceeding konferensi yang diterbitkan. Dalam disiplin ilmu lain, terutama pemasaran atau sistem informasi, proceeding konferensi yang diterbitkan lebih sering menjadi tempat peristirahatan terakhir untuk sebuah makalah. Proses perwasitan untuk konferensi akuntansi sangat bervariasi, dan ini tercermin dalam konten yang dianggap dapat diterima. Banyak konferensi hanya akan meninjau abstrak yang membuat keputusan tentang penerimaan seluruh makalah berdasarkan bukti awal pada tahap ketika makalah sendiri mungkin dalam draft. Apa yang harus dipublikasikan? Program FIT, Marwich dan Mitchell, Research Opportunities in Auditing tahun 1976 mengidentifikasi sejumlah karakteristik masalah penelitian yang perlu ditangani agar menarik bagi komunitas akademik. Yang pertama, mereka harus menarik. Kedua, mereka harus mampu melakukan penelitian ilmiah dalam hal hipotesis yang dapat diuji dan hasil yang dapat dilihat. Yang ketiga, mereka harus berakar pada pengetahuan dan metodologi penelitian yang mudah dicapai. Yang keempat, kumpulan data dan informasi sampel harus ada untuk memungkinkan pengembangan teori dan hipotesis. Kelima, masalahnya harus cukup penting untuk menarik dana penelitian. Dan yang terakhir, kemungkinan hasil harus menjadi standar untuk membenarkan publikasi di jurnal, referensi, atau publikasi lain yang dihormati. Mengikuti literatur penelitian saat ini di berbagai minat sangat memakan waktu. Beberapa orang akan berpendapat tidak mungkin. Jika Anda mencoba menulis dan juga membaca, ada jalan pintasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan layanan peringatan online berdasarkan judul jurnal dan kata kunci, sehingga Anda dapat mendapatkan informasi yang baik tentang isi semua artikel jurnal relevan yang baru-baru ini diterbitkan. Yang kedua, memanfaatkan akses online ke seri kertas kerja sehingga Anda dapat melihat apa yang akan muncul di jurnal setidaknya 1 tahun sebelum kemunculannya. Yang ketiga, membaca abstrak makalah. Anda mungkin tidak punya pilihan karena mungkin hanya itu yang tersedia secara online. Yang keempat, ketika teks lengkap atau hard copy sudah tersedia, mulailah dengan membaca awal dan akhir makalah saja. Yang terakhir, membaca antologi penelitian yang terkini yang akan mengidentifikasi bidang-bidang yang masih harus dieksplorasi atau yang telah diteliti secara tidak memadai. Menghadiri konferensi untuk melihat apa yang sedang dikerjakan orang lain, ide-ide mereka seringkali dapat diadaptasi dengan cukup sukses tanpa plagiarisme. Di bidang akuntansi dan keuangan, topik penelitian dapat dikelompokkan secara luas sebagai berikut. Yang pertama, area analitis dan non-empiris. Yang kedua, empirisme terfokus. Yang ketiga, struktur sosial politik. Yang keempat, pengurangan hipotesis. Nah, permasalahan yang sering terjadi dalam penelitian itu yang pertama terletak di tinjauan teori dan literatur. Yang kedua, hipotesis. Tiga, metodologi penelitian. Yang keempat, hasil kesimpulan dan pembahasan. Pembahasan terakhir dari materi ini yakni penutup. Terdapat 3 hal. Yang pertama, lampiran 1 mengilustrasikan berbagai publikasi yang tersedia di bidang akuntansi.
termasuk referensi, non-referred, dan beberapa menawarkan perbedaan kabur antara keduanya. Beberapa akademisi, misalnya Battle dan Ryan pada tahun 1989, Brin et al. Pada tahun 1996, Brown 1996, Hall dan Woodrick pada tahun 1990, dan Parker et al. Pada tahun 1998 telah membahas masalah kualitas dan atau mencoba metode peringkat ilmiah untuk reputasi jurnal. Yang kedua, peringkat lampiran 1 berjenjang dengan cara yang mirip dengan tabel Liga 20 besar diikuti oleh 40 berikutnya adalah daftar pribadi yang subjektif. Meskipun pasti dipengaruhi oleh pandangan rekan kerja, peringkat ini akan berubah seiring waktu karena beberapa jurnal akan secara signifikan meningkatkan permainan mereka, sementara yang lain akan menurunkan kualitasnya, seringkali sebagai akibat dari perubahan editor. Untuk bagian ketiga, bagi mereka yang mencari penunjukan atau promosi akademik, kombinasi jurnal, referensi, dan profesional sangat membantu, tetapi dengan penekanan yang jelas pada jurnal referensi. Dengan cara ini Anda dapat menunjukkan kemampuan untuk berhubungan dengan profesi dan sesama akademisi. Profesi divisi utama akan sangat dihargai jika mereka mewakili aliran produktivitas penelitian, sedangkan resume harus mencakup publikasi, penulis tunggal, dan penulis ganda untuk menentukan bahwa Anda dapat bekerja sendiri dan sebagai bagian dari tim. Dan untuk yang terakhir, bab ini menguraikan aturan main berdasarkan pengalaman pribadi. Jika itu memfasilitasi satu publikasi yang seharusnya tidak ditulis 10 atau mengilhami satu penelitian baru, maka itu akan memenuhi tujuannya.